Baik, kita mulai lagi untuk pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang induksi magnet. Induksi magnet ya teman-teman. Nah, induksi magnet ini yang kita fokuskan itu adalah untuk UNAS. Baik, silakan dibuka buku kaji latih UNAS. Kita buka Kapita 1 nomor 37 ya. Kapita 1 nomor 37. Kapita 1 nomor 37. Baik. Nah, untuk kapita nomor 27 itu ada persoal suatu kawat dilengkungkan hingga membentuk juring lingkaran pada sudut 120 derajat dan jari-jarinya itu 20. Dihadapkan pada kawat lengkung dengan kawat lurus seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi kalau teman-teman dilihat di situ ada kawat lurus. Nah, ini ada kawat lurus, anggap aja ini kawat 1, arahnya ke kiri. Jadi ini arus 1. Jadi kawat 1 di sini arusnya di situ sebesar 4 ampere. Terus di sini ada kawat lengkung juga arusnya ke kiri. Nah, gini, melengkung itu. Tapi tidak setengah, tapi situ ada sudutnya nanti. Nah, ini kawat 2. Nah, titiknya di sini yang diminta titik P. Nah, ini ke sini jaraknya ke lurus ke itu 20 cm. 20 cm. Di sini arus yang kedua, jadi arus yang kedua. Di situ ini arus yang pertama, arus yang kedua itu sebesar 7 ampere. Terus di sini ada jarak. Ini jadi jari-jarinya itu sebesar 20 cm. Terus ini sudutnya. Jadi sudut yang terbentuk di sini pakai warna yang berbeda coba. Jadi sudut yang terbentuk di sini 120 derajat. Yang ditanyakan berapa sih medan magnet di titik B? Nah, Tesla ya. Baik. Kalau kita dapat soal kayak gini, ada kawat lurus dan kawat melingkar, terus di situ dialiri arus, maka yang muncul di pikiran kita, jadi konsepnya itu adalah induksi magnet. Jadi induksi magnet itu munculnya medan magnet tiba-tiba akibat adanya arus listrik. Jadi ini penyebabnya itu induksi magnet itu adalah sumbernya adalah arus. Jadi arus listrik dalam kawat. Nah, pada kawat. Nah, pada kawat ini nanti kawat yang dialiri arus itu memang banyak sekali, tapi yang kita fokuskan di UNAS nanti itu pada kawat lurus panjang dan melingkar ya. Jadi melingkarnya di pusat. Jadi modelnya itu kalau kita gambarkan modelnya seperti ini, dibandingkan saja. Jadi di sini kawat lurus, jadi lurus panjang. Yang ini melingkar di pusat. Lingkar di pusat. Jadi yang dicari itu berapa sih medan magnet di pusat itu ya, bukan di sumbu. Nah, kalau lurus sangat panjang, ilustrasinya memang sangat panjang sekali seperti ini, ada tarik tak hingga gitu. Nah, ada arusnya di situ. Nah, titik yang dicari itu berjarak tertentu. Nah, misalkan B-nya di sini, jaraknya itu dari sini ke sini adalah A itulah. Kalau melingkar, nah misalkan ini melingkar modelnya. Nah, melingkar di sini ya. Nah, titik yang dicari medan magnetnya itu di sini. Nah, ini berjarak jari-jarinya A. Nah, untuk induksi magnet itu merupakan sebuah vektor, punya nilai dan punya arah. Kalau nilainya di sini, jadi nilainya itu sebesar medan magnetnya itu μ0 I per 2 pi A. A itu adalah jarak kawat berarus dengan titik yang dicari. Kalau yang ini, jadi nilainya itu B sama dengan, lihat sudutnya, tidak selalu ini lingkaran penuh.
Jadi sudut yang terbentuk lingkarannya berapa dibagi sudut penuh lingkaran 360 derajat dikalikan mu 0 I per 2A. A itu adalah jari-jarinya di sini. Nah, ini nilainya. Kalau ditanya arahnya kemana? Nah, ini yang sering ditanyakan, arahnya kemana. Nah, kalau arah kita dua-duanya berbeda ini. Jadi kita bisa menggunakan beberapa penyebutan biar asik ya. Jadi di sini kalau arahnya di sini menggunakan tangan kanan sip. Jadi di sini arahnya ada jempol. Jempol itu menunjukkan arah arusnya. Arus 4 jari yang melengkung itu menunjukkan arah magnetnya, medan magnetnya. Magnetnya arahnya kemana? Terus kalau yang ini arahnya gimana? Itu sama. Ini juga tangan kanan shift. Jadi tangan kanan shift gitu. Jadi arahnya juga berbeda nanti. Jempolnya menjadi arah magnet, medan magnetnya. Kalau yang 4 jari melengkung itu arusnya. Nah, ini yang dipakai, konsep ini yang dipakai untuk menyelesaikan soal yang ditanyakan di situ ya. Sekarang kita melanjut lagi ke soal nomor 37. Jadi solusinya bagaimana kayak gini ya, kita harus mencarinya. Jadi di sini langsung jadi induksi magnetnya itu, jadi solusinya. Jadi kita gambarkan ulang gitu loh. Di sini kawat 1 arahnya ke kiri, kawat 2 anggap aja gambarnya bagus. Nah, titiknya dicari di sini. Nah, gini ya. Arusnya ke sini, arusnya I2, I1. Coba kita gunakan kawat 1 BP di sini ya, P ya. Nah, di jaraknya semua ya. Jadi pada kawat 1 ke titik P, jadi arahnya ke kiri, terus kita puter. Jadi kalau kita puter, memang arahnya itu muternya gini ya, muternya gini. Ini muter ke atas ya. Ya, muter ke atas gini ya. Nah, gini. Jadi muter ke atas. Jadi nanti kalau medan magnet kawat 1 itu simbolnya pentol. Pentol itu artinya keluar, itu B1. Terus kalau yang kawat 2 kan gini ya. 4 jarinya arah arus. Nah, ini 4 jarinya, 4 jari sana. Terus titik-titik pas tepat di titik P itu arahnya masuk. Jadi pada saat yang ini masuk, kamu bisa praktekkan di rumah ya, B2-nya. Sehingga di situ saling mengurangi. Jadi kesimpulannya di situ kalau kita lihat, jadi B titik P itu sama dengan, boleh dibolak-balik. Jadi B1 min B2 karena dia sebuah vektor ya. Nah, sehingga B1 di situ adalah kawat lurus, B2 adalah kawat lingkar. Jadi kita bisa langsung B1-nya kawat lurus, langsung mu 0 I1 per 2PA 1 dikurangi, karena ini sudutnya tadi 120 berarti 120 per 360 mu 0 I2 per 2A 2 ya jaraknya ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitungnya. Di sini mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Terus I1-nya di situ 4 ya. 4. Terus dibagi ini 2pi, ininya senti, 20 cm berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Dikurangi, ini coret ya, seset, berarti kan sepertiga. Mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya di situ 7 per 2, jari-jarinya 20 cm, 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita coret yang bisa dicoret. Ini coret ya, habis seret min 5. Ini coret seret min 5 ya. Jadi tinggallah di situ berarti 4 ya. 4 kali 10 min 5 min sepertiga pi 7 10 pangkat min 5. Waduh, angkanya spesial ya. Kita uraikan pi-nya, jadi 4 kali 10 pangkat min 5 min sepertiga, ini 2 per 7 10 pangkat min 5 ya. Berarti yang bisa dicoret, 7-nya hilang. Berarti 5-nya digabung,
Berarti kalau kita ambil di sini langsung disamakan, jadi 4 dikurangi 22/3 ya. Terus dikalikan 10 pangkat min 5. Jadi kalau kita hitung jadinya ini samanya 12 ya. Jadi 12 dikurangi 22 min 3 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini min 10 ya, artinya nanti min 10/3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi di situ jawabannya kalau dia ke mikro, jadi ini kan jawabannya 3,33 min 3,33 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, terus kalau kita lihat, jadi tanda minusnya itu, berarti tanda minusnya itu menunjukkan siapa yang paling kuat. Berarti di sini arahnya adalah ikuti B ya. Ini B ya, B2. Nah, arahnya B2. Sehingga kalau kita lihat di sini, memang jawabannya kalau di situ kurang tepat. Berarti kita kurang teliti. Iki 20 cm min 1 ini ya, min 1 ini maaf min 1. Berarti ketika kita coret ini menjadi min 6. Semuanya berubah jadi min 6. Salah hitungan. 6. Jadi jawabannya di situ berarti sesuai. Jadi BP-nya sama dengan 3,33 mikrotesla ya. Jadi jawabannya di situ adalah C. Jawabannya C. Good. Jadi arahnya menuju mengikuti B2. Oke.